Swastiastu. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pembongkaran selanjutnya. Kalau sebelumnya kita membongkar di bab 3, sekarang saya mau lanjutkan membongkar di bab 4. Jadi kita melihat secara tendensius Srila Prabhupada telah melakukan berbagai upaya untuk menyamarkan atau mengaburkan isi daripada pengajaran kitab suci Bhagavad Gita. Seperti misalnya kalau kita lihat di bab 4 sloka 4 gitu. Arjuna berkata di sana, Wiwaswan atau Dewa Matahari lebih tua daripada Anda menurut kelahiran. Bagaimana hamba dapat mengerti bahwa pada awal Anda mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada beliau? Gitu. Jadi ini pertanyaan Arjuna, karena sebelumnya Sri Begawan menyatakan bahwa beliau sudah mengajarkan pengetahuan ini sebelumnya kepada Dewa Matahari. Kemudian dalam penjelasan Srila Prabhupada, ternyata dia membuat penjelasan yang menurut saya ini sangat tendensius gitu. Penjelasannya sebagai berikut. Arjuna diakui sebagai penyembah Tuhan, karena itu bagaimana mungkin Arjuna tidak percaya kepada sabda Krishna? Sebenarnya Arjuna bertanya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tidak percaya kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa, atau untuk orang jahat yang tidak suka gagasan bahwa Krishna harus diakui sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Hanya untuk mereka saja Arjuna bertanya tentang hal ini, seolah-olah dia sendiri belum sadar terhadap kepribadian Tuhan yang Maha Esa atau Krishna. Arjuna menyadari secara sempurna bahwa Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Jadi dari penjelasan itu, dia sudah mengacaukan isi daripada Bhagavad Gita itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Bhagavad Gita itu disampaikan kepada Arjuna, bukan kepada orang lain oleh Sri Begawan pada saat itu. Tetapi karena Arjuna melihat tubuh Sri Krishna sendiri, mengetahui kelahiran Sri Krishna sendiri sebagai saudara misannya, sebagai kawannya, maka hal ini menjadi pertanyaan bagi dirinya sendiri ketika Sri Krishna menyatakan bahwa dia sudah mengajarkan pengetahuan yoga ini sebelumnya, yaitu ketika dunia ini tercipta kepada Dewa Wiwaswan atau Dewa Matahari. Ini sebenarnya pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang benar-benar pertanyaan dari Arjuna gitu. Dan kemudian Sri Krishna menjelaskan gitu. Menjelaskan bahwa walaupun dia lahir dalam tubuh Sri Krishna, tetapi kesadaran jiwanya itu tidak pernah berubah, sementara Arjuna berubah. Apa maksudnya di sini gitu? Ini sudah jelas bahwa sesungguhnya di bab 4 ini Sri Krishna belum menunjukkan jati dirinya. Tetapi kemudian di bab 10 dan bab 11 beliau dengan jelas. Anda bisa lihat di bab 11 Sloka 24 dan Sloka 30 dengan jelas disebutkan wahai Wisnu gitu. Arjuna menyebut wahai Wisnu gitu, di bab 11 itu. Kenapa? Karena dia sudah menyadari sekarang bahwa dia tidak lagi bicara dengan Sri Krishna, tetapi dengan Sri Wisnu. Gitu. Nah, di sini Srila Prabhupada menikung, menurut saya, menikung dalam penjelasannya bahwa Arjuna tidak bertanya untuk dirinya sendiri, gitu, tetapi bertanya untuk orang yang tidak mengakui kepribadian Tuhan yang Maha Esa, atau disebut di sana orang yang jahat, begitu. Nah, di sini satu kata yang menurut saya benar-benar tendensius, menyebutkan bahwa kalau orang tidak percaya kepada Krishna, maka orang itu orang jahat, kan begitu. Nah, kemudian
di bab 4 sloka 8 gitu. Ini juga sangat tendensius penjelasan yang diberikan, walaupun eh, kata-kata terjemahannya masih sesuai dengan sloka gitu. Tetapi penjelasannya ini, menurut Bhagavad Gita, seorang sadhu atau orang suci adalah orang yang sadar akan Krishna. Nah, ini sangat tendensius. Yang disebut sadhu itu bukan hanya ada di dalam Bhagavad Gita, di kitab yang lain juga ada. Misalnya dalam Ramayana, para sadhu itu adalah para resi-resi agung yang ada di dalam hutan, kan begitu. Jadi yang sadar bahwa Sri Rama itu adalah inkarnasi daripada Dewa Narayana gitu. Tetapi di sini dia membuat satu seolah ini yang paling benar, bahwa menurut Bhagavad Gita seorang sadhu adalah orang yang sadar akan Krishna. Barangkali kelihatannya seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Dharma, tetapi kalau dia mempunyai kualifikasi kesadaran Krishna secara keseluruhan dan sepenuhnya, harus dimengerti bahwa dia seorang sadhu. Duskretam berarti orang yang tidak mempedulikan kesadaran Krishna gitu. Ini sangat tendensius dalam penjelasan ini gitu. Kenapa? Karena mengacu hanya kepada kesadaran Krishna. Padahal Bhagavad Gita itu menerangkan bahwa yang disebut duskritam itu adalah orang yang dalam keadaan raksasa, atau di bab selanjutnya dijelaskan dengan daiwi dan asuri sampad gitu, dengan berbagai kualifikasinya. Dan orang-orang sadhu ini adalah orang-orang yang berada pada wilayah daiwi sampad atau sifat-sifat dewata. Sementara orang-orang yang duskritam yang dimaksud oleh Bhagavad Gita itu adalah orang-orang yang berada pada sifat keraksasan atau asuri sampad gitu. Jadi di sini dia menjelaskan seolah tidak ada relevansi antara penjelasan-penjelasan yang akan diberikan oleh Sri Bhagawan di dalam Bhagavad Gita itu gitu. Jadi dia seolah lebih tahu daripada Sri Bhagawan. Kalau kita lihat di sini, maka di sini dijelaskan bahwa Sri Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, tidak perlu muncul dalam bentuknya yang asli untuk membinasakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti tindakan beliau terhadap raksasa bernama Rawana dan Kamsa. Jadi ini membingungkan sekali gitu loh. Membingungkan sekali para penekun Bhagavad Gita jika membaca penjelasan daripada Srila Prabhupada ini gitu. Nah, ini yang paling betul-betul membuat kabur Bhagavad Gita adalah bab 4 sloka 24. Ini mengenai penjelasan tentang Brahman. Nah, di sini dalam sloka itu disebutkan Brahma Repanam, Brahma Havir, Brahma Gnau Brahma Nahutam, Brahme Watena Gantabyam, Brahma Karma Samadina. Jadi terjemahan daripada sloka ini adalah persembahan itu adalah Brahman, yang dipersembahkan sebagai persembahan juga adalah Brahman, dipersembahkan ke dalam api Brahman oleh orang yang dalam kualitas Brahmana atau kesadaran Brahman. Tujuan persembahan itu juga Brahman, menjadi tekun sepenuhnya dalam kegiatan Brahman gitu. Jadi di sini titik poin daripada sloka ini adalah mengenai Brahman gitu. Tetapi di dalam terjemahan Srila Prabhupada sangat menyimpang gitu. Coba Anda amati. Terjemahan daripada Srila Prabhupada adalah sebagai berikut. Orang yang tekun sepenuhnya dalam kesadaran Krishna pasti akan mencapai kerajaan rohani karena dia sudah menyumbang sepenuhnya kepada kegiatan rohani. Dalam kegiatan rohani tersebut, penyempurnaan bersifat mutlak dan apa yang dipersembahkan juga mempunyai sifat rohani yang sama. Ini benar-benar menyimpang terjemahan daripada Srila Prabhupada terhadap sloka ini. Nah, kenapa dia harus menerjemahkan menyimpang? Menghilangkan kata Brahman, mengganti dengan kata kesadaran Krishna.
kemudian mengganti kata Brahman yang lain dengan kegiatan rohani. Nah, sudah jelas. Kenapa begitu? Karena sudah jelas penulis dengan sengaja mengubah terjemahan sloka tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan bahwa Bhagavad Gita itu menerangkan mengenai Brahman gitu, mengenai kesadaran Brahman gitu, yang kemudian kesadaran ini menjadi kesadaran swabawa atau adhyatma gitu. Di bab 8 itu nanti kesadaran adhyatma itu adalah kesadaran kepribadian Tuhan yang Maha Esa gitu, yang disebut dengan begawan tersebut gitu. Ini di bab 8 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan adhyatma. Adhyatma adalah swabawa. Itu. Jadi swabawa itu artinya wujud mandiri daripada Brahman. Dan kemudian adhyatma ini dijelaskan di bab 10 gitu. Di bab 10 daripada Bhagavad Gita. Di sana dengan jelas dijelaskan mengenai adhyatma ini. Kenapa kita mengetahui itu? Karena nanti juga akan saya terangkan bagaimana pengaburan Srila Prabhupada terhadap bab 10 ini gitu. Nah, di sini pada poin ini, poin yang sangat-sangat menjadi titik sentral daripada pengetahuan mengenai Brahman. Nah, kalau sesuai dengan para resi-resi dulu menyebutkan bahwa Bhagavad Gita ini adalah Widyayam Yoga Sastre gitu kan. Jadi Brahma Widyayam Yoga Sastre gitu. Jadi ini adalah pengetahuan Brahman mengenai sastra yoga, mengenai pengetahuan Brahman gitu. Jadi Brahman itu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade gitu. Jadi dijelaskan di sana bahwa saat itu pengetahuan Brahman ini, kalau kita tangkap kalimat ini, akhirnya menjelaskan bahwa ini adalah pengetahuan Brahman mengenai sastra yoga, mengenai pengetahuan Brahman gitu. Kalau kita terjemahkan secara bagus. Jadi pengetahuan yoga mengenai kesadaran Brahman itu sendiri gitu, yang dijelaskan oleh Sri Krishna kepada Arjuna gitu. Nah, ketika di bab 4 ini tidak akan ditampakkan karena kesadaran Brahman di sana, kata Brahman di sana diganti dengan kata satu Sri kesadaran Krishna, kemudian yang selanjutnya diganti dengan kata kegiatan rohani gitu. Jadi ini memang tidak bisa akan dibantah oleh siapapun bahwa pada 424 ini, bab 4 sloka 24 ini, memang Srila Prabhupada dengan sangat sengaja mengubah terjemahan tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki tujuan yang tendensius, yaitu menghilangkan esensi daripada pengetahuan Brahman yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita ini. Itu. Kemudian di bab di sloka sebelumnya bab 4 sloka 8 itu, pada penjelasannya juga ini sangat menarik kalau kita lihat. Krishna menyatakan bahwa beliau menjelma pada setiap zaman. Ini menunjukkan bahwa Krishna juga menjelma pada zaman Kali, sebagaimana dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam, penjelmaan pada zaman Kali adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, ini sudah sangat tendensius dalam penjelasan bab 4 sloka 8 ini. Karena di sini dia sudah menjelaskan mengenai di zaman Kali akan muncul inkarnasi daripada Krishna yang bernama Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang telah menyebarkan cara sembahyang kepada Krishna melalui perkumpulan Sankirtana atau memuji-muji nama suci Krishna secara bersama-sama, dan menyebarkan kesadaran Krishna di seluruh India. Sri Chaitanya Mahaprabhu meramalkan bahwa kebudayaan Sankirtana tersebut akan disebarkan di setiap pelosok dunia, dari kota ke kota dan dari desa ke desa.
Sri Caityaنا sebagai penjelmaan Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, diuraikan secara rahasia tapi tidak langsung dalam bagian-bagian rahasia kitab-kitab suci, misalnya Upanishad, Mahabharata, dan Bhagavatam. Para penyembah Sri Krishna sangat tertarik pada gerakan Sankirtana Sri Caityaná. Sri Caitanya Mahaprabhu sebagai awatara Tuhan Yang Maha Esa tidak membunuh orang jahat, melainkan menyelamatkan mereka atas karunia-Nya yang tiada sebabnya. Jadi kalau dilihat dalam penjelasan ini, maka kemudian Sri Krishna itu hanya dijadikan simbol gitu. Karena pada penjelasan bab 4 sloka 8 ini yang ingin ditonjolkan dengan banyak kalimat di sini adalah Sri Caityaná Mahaprabhu, penjelmaan atau disebut oleh orang Hare Krishna sebagai awatara tersembunyi gitu. Karena katanya menjadi bagian rahasia di kitab-kitab suci dalam Upanishad, Mahabharata, dan Bhagavatam. Jadi Sri Caityaná Mahaprabhu ini menjadi bagian rahasia dari kitab suci Weda gitu. Sehingga kemudian waktu saya debat dengan Bapak Amir, dia menyatakan bahwa ini adalah awatara yang tersembunyi gitu. Jadi setiap saya ingat itu, saya menjadi tertawa gitu. Ini bagi saya terlalu mengada-ada gitu. Jadi di bab 4 ini saja sudah sangat mengkooptasi pembaca dengan Sri Caityaná Mahaprabhu sebagai awatara Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memahami bahwa Sri Caityaná Mahaprabhu adalah awatara Tuhan Yang Maha Esa? Entah siapa yang dimaksud oleh si penulis sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya garis bawahi pada konsep pembongkaran di bab 4 ini yang paling substantif bagi saya, yang paling krusial bagi saya ketika Srila Prabhupada mengubah terjemahan bab 4 ini dengan sesuai kehendaknya sendiri, terutama penjelasan mengenai Brahman dia hilangkan di bab 4 sloka 24 yang berbunyi Brahmarpanam Brahma Hawir Brahma Gnau Brahmana Hutam Brahme Watina Gantabyam Brahma Karma Samadina. Jadi kalau semeton yang masih waras, ini akan sangat jelas sekali. Ketika kita sampai pada bab 424 ini, maka terjadi pengubahan terjemahan secara total. Itu. Nah, sekarang silakan tanggapannya gitu. Apakah Anda percaya saya dengan bukti yang valid atau percaya kepada koar-koar daripada pemuja Sri Caityaná Mahaprabhu yang sekarang sedang mempertahankan dirinya agar tetap diakui sebagai orang Hindu Indonesia. Dan kepada Anda pengikut Hare Krishna, mari kita bicara yang bagus. Tidak usah Anda melakukan membongkar apa yang saya bongkar itu dengan argumentasi yang membingungkan. Yang istilah saya, argumen Anda itu melincer gitu. Jadi kalau Anda memang hebat membela guru Anda, pakai akun asli, tunjukkan diri Anda, silakan berdebat dengan saya dimanapun, dan kita siapkan beberapa sloka yang memang benar-benar diterjemahkan secara menyimpang oleh Aceh Bhaktivedanta Srila Prabhupada yang Anda agung-agungkan sebagai seorang sannyasi. Sayangnya beliau sudah tiada, jadi tidak bisa menjawab apa yang saya bongkar terhadap tulisan-tulisannya. Untuk semeton Hindu Indonesia, mari kita lebih wise, lebih bijaksana dalam memahami fenomena ini, dan semakin jelas juga bahwa
Sampradaya Hare Krishna ini memang tidak layak untuk kita terima di Indonesia. Ini sudah pernah dikeluarkan SK Kejagung nomor berapa itu tahun 1984. Saatnya sekarang kita benar-benar mawas diri, semakin banyak semeton kita yang mempelajari Bhagavad Gita agar benar-benar mempelajari Bhagavad Gita yang benar. Bukan Bhagavad Gita yang diterjemahkan oleh Srila Prabhupada sesuai maunya sendiri untuk mengaburkan pengetahuan mengenai yoga, sastra yoga mengenai Brahman ini gitu loh. Jadi jangan mau diseret ke dalam seolah-olah pintar gitu, karena banyak sekali pengikut Hare Krishna kalau menjawab saya di media sosial melincer seolah pintar, tetapi sesungguhnya saya lihat apa yang mereka argumenkan bukan mengargumenkan pembongkaran saya, tapi hanya ngeles, dan ngeles gitu. Jadi sehebat-hebat Anda menuliskan argumen Anda, ternyata Anda tidak bisa memberikan argumen yang jelas bahwa pembongkaran yang saya lakukan memang betul-betul bisa Anda bantah. Kalau Anda memang hebat, saya katakan, ini bukti bagi Anda. Srila Prabhupada, pendiri Hare Krishna Internasional, telah melakukan vandalisme terhadap kitab suci Bhagavad Gita. Ini kalimat saya. Saya bertanggung jawab terhadap kalimat saya ini. Kalau Anda tidak puas sebagai pengikut Hare Krishna, catat kalimat saya ini dan silakan laporkan saya ke yang berwenang. Untuk semeton Hindu Indonesia, mari kita jaga Hindu Indonesia dari pengaruh-pengaruh halusinasi yang diberikan oleh sampradaya bernama Hare Krishna. Itu untuk pembongkaran kali ini, Sinabdityang untuk Paramosanti. Om Shanti 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 Om.